Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa Nangerang ya sahabat, dalam rangka mencari rizki, menjemput rizki yang telah Allah titipkan kepada hati orang-orang yang mulia. Semoga saja meskipun dalam keadaan cuaca yang tidak memungkinkan hujan terus, nanti mudah-mudahan ada setitik rezeki yang Allah persiapkan untuk kami ya sahabat, sebagai penjahit keliling. Sebab Allah berpesan, la tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa atas datangnya rahmat Allah. Di Nangerang ini kami di Masjid At-Taqwa ya sahabat. Dan ini si Abah, beliau adalah orang yang sangat istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat dan selalu berjamaah ya sahabat. Sekalipun bagaimanapun keadaannya, beliau tetap selalu berjamaah. Setiap 5 kali sehari pasti berjamaah. Dan keistiqomahannya ini tidak bisa diremehkan oleh orang lain, meskipun keadaannya ya bacaannya masih kurang fasih, tidak sesuai dengan anjuran, tapi begitulah ilmunya yang dia punya, pengertian yang dia dapat. Tapi keistiqomahannya ini kalau kita lihat sangat jauh dari orang lain ya sahabat. Kecintaan dia kepada Allah itu bisa mengalahkan orang-orang yang normal, dalam artian ya, tidak pernah luput dari sholat. Saya juga merasa iri kadang, meskipun kadang imam sedang membacakan surat Al-Fatihah, dia juga ikut membacakan surat Al-Fatihah dengan keras dan lantang. Ketika ruku juga dia kadang bersyahadat, kadang apa, tapi itulah penghambaan dia. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani pada suatu kaum terkecuali apa yang dia bisa untuk menjalankannya. Dan keberserahan dirinya itulah yang mengalahkan orang-orang yang normal, yang mempunyai ilmu lebih, pengetahuan lebih, dan pendidikan yang lebih. Sangat cemburu dalam artian keberserahan dirinya dan kecintaannya dia untuk menjalankan sholat. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga keberserahan diri kita itu bisa lebih sebagai orang-orang normal, melebihi daripada beliau yang sudah jauh di antara yang lain. Dan kondisi sekarang yang pagi hujan, siang hujan, sore hujan, membuat kami kadang agak sedikit khawatir. Tapi ya gitulah. La tayasu mir rohillah, la tahzan innallaha ma'ana. Semoga ada aja setitik rezeki. Untuk saat ini mungkin keadaan kondisi masih belum ada, tapi ya mudah-mudahan nanti, entah sebelum maghrib, entah setelah maghrib, akan kami tunggu ya sahabat. Karena apa? Yang terpenting adalah kita jihad, kita ikhtiar, kita mencari maunahnya Allah. Kalau maunah tidak dicari, maka bagaimana maunah atau pertolongan itu datang? Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Kekurangan adalah satu bentuk ujian, baik itu kekurangan harta maupun kekurangan ilmu adalah ujian. Seperti itu pula kelebihan harta dan kelebihan ilmu juga adalah ujian bagi seseorang. Maka tak sepantasnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk itu sombong, mengatakan aku lebih daripada orang lain, anakku lebih banyak daripada kamu umpamanya, hartaku lebih banyak daripada kamu umpamanya.
ilmuku lebih tinggi daripada kamu, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dalam ajaran Islam itu tidak boleh. La tatakabbaru, janganlah kalian itu sombong gitu. Allah melarang sombong. Karena apa? Karena kesombongan itu adalah milik Allah semata, bukan milik makhluk. Dagangnya ikutan baik. Dagang ikutan wae. Keliling kemana aja, Mang? Ujung. Udah ada yang dapat, maksudnya ada yang laku. Asli mana, Mang? Cirebon. Suruh sabar kayaknya. Sama kemana-mana kita juga sama kayak gini. Allahu Akbar. Semoga diberkahkan, semoga dilancarkan rezeki semuanya. Siap, Mang. Di dalam ramai kan? Ada juga sih rumah. Coba aja dulu barangkali ada. Tapi itu nembus di sana ya? Bisa nembus, ada yang bisa nembus ke sana, bisa. Nembus ke yang ke jalan raya juga ada. Ya, mangga. Tukang karpet seharian jalan kaki. Masih mending kami memakai motor, meskipun ya kadang dapat kadang enggak. Tapi seorang ayah dari seorang anak, suami dari seorang istri, bagaimana caranya untuk berjihad menafkahi keluarga. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan maunah, memberikan rezekinya pada si Amang, orang Cirebon, sahabat tadi itu. Kasihan, keliling-keliling jalan kaki, memanggul beban dari desa ke desa. Kami pun sama seperti ini, dari desa ke desa, mengetuk pintu ke pintu, mengharap ridha Allah datang, pertolongan Allah datang lewat orang-orang yang mempunyai hati mulia dan mempunyai kelebihan. Wajibnya kita adalah ikhtiar. Adapun hasil Allah yang memberi. Yang terpenting adalah kita berserah diri. Bagaimana caranya untuk selalu dekat kepada Allah. Di sinilah kita keadaannya lebih tenang, lebih tumaninah, lebih tentram ketika kita udah melaksanakan sholat. Rezeki Allah pasti datang setelah kita sholat. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan apa yang kau inginkan. Terus banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, maka apa yang kita punya akan Allah tambahkan, akan Allah perbaiki. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Dan ingatlah ketika Allah, Tuhan kalian, menyeru, la in syakartum, seandainya kalian itu bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatku itu pada kalian. Wala in kafartum, akan tetapi ketika kalian itu mengkufuri nikmatku, memungkiri nikmatku, memunggungi nikmatku, inna azabi lasyadid, kata Allah, azabku, siksaku sangat-sangatlah pedih.
Ketenangan itu ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa menerima. Tak penting banyaknya, tak perlu mengejar kesuksesannya. Yang kita kejar adalah ridhonya. Maka ketika ridho Allah datang, udah nempel pada kita karena ibadah kita, karena keberserahan diri kita, niscaya Allah akan memberikan ridho nikmatnya, melebihkan apa yang kurang, mencukupkan apa yang tadinya tidak cukup, menambahkan apa yang tadinya masih pas-pasan. Insya Allah sebagai seorang mukmin tetap saja harus berdoa, menghamba, mengedepankan ridhonya Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha kaya. Cuma mungkin karena keberserahan dirinya kitanya aja yang kurang, makanya Allah belum meridhoi untuk mendapatkan yang lebih. Jadi ya satu-satunya cara adalah memperbaiki diri kita sendiri dulu. Baru Allah akan melihat apakah kita udah layak apa belum untuk mendapatkan itu gitu. Untuk mendapatkan apa yang kita doakan dalam pinta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.